Ya sudah 2 kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Fathia dan Haris jadi tersangka, silahkan buktikan di pengadilan. Ditulis oleh Exerdi di seaworld.com. Setelah sekian lama menunggu kejelasan status Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar, akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan mereka berdua sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan YouTube bertajuk "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada". Dalam video itu, Fathia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua. Hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Awalnya, Luhut mensomasi mereka dan menuntut permintaan maaf. Tapi, mereka terkesan tidak mau minta maaf. Penjelasan yang diberikan pun tidak memuaskan pihak Luhut. "Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena 2 kali saya sudah meminta Haris Azhar dan Fathia minta maaf, nggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan", kata Luhut. "Saya sudah meminta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya kira pembelajaran kita semua masyarakat, banyak yang menyarankan saya tidak begini, membuat laporan polisi. Tapi saya bilang tidak. Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia itu yang merasa publik figur itu menahan diri untuk memberikan statement-statement tidak bertanggung jawab", katanya. Mereka inginnya mediasi, tapi apa yang mau dimediasi? Logikanya simpel saja. Kalau merasa salah, wajib minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf, berarti ada kemungkinan mereka punya bukti dan siap bertarung di pengadilan. Simpel, biar masyarakat yang menilai dan menonton langsung siapa yang salah dan benar. Saya pribadi bukan pendukung Luhut, apalagi sejak Luhut bicara soal penundaan pemilu. Saya jadi berpikir ada apa di balik semua ini. Tapi kalau soal Fathia dan Haris, saya rasa 2 orang ini sudah cukup keterlaluan. Pemikiran saya seperti ini. Kalau seorang dituduh dengan sebuah isu, kalau dia merasa tidak bersalah, dia pasti akan melawan fitnah tersebut. Salah satu caranya adalah melapor ke polisi. Tapi kalau dia diam saja, berarti ada kemungkinan tuduhan tersebut benar. Dia tidak mau melapor, bisa jadi karena takut kebenaran tersebut terbongkar di pengadilan. Meski tidak semuanya seperti itu, tapi sebagian besar pasti begitu. Seorang figur publik pasti tidak mau citra dirinya rusak, apalagi karena fitnah. Jadi, dalam kasus Luhut ini, sepertinya memang dia merasa difitnah sehingga berani melawan. Malah Fathia dan Haris yang awalnya garang, malah jadi ketar-ketir. Buktinya, mereka sudah mulai ancang-ancang untuk mengajukan pra-peradilan. Meski itu adalah hak mereka, tapi itu adalah tanda kalau mereka panik. Tapi yang membingungkan adalah mereka tak mau minta maaf dengan dalih punya bukti. Berkali-kali mereka mengaku punya bukti.
Jadi memang pengadilan adalah arena paling tepat untuk membuktikan siapa yang benar. Mereka berdua akan diperiksa sebagai status tersangka. Tinggal dilihat apakah mereka akan ditahan atau tidak. Setidaknya ini bakal jadi pelajaran bagi orang-orang yang merasa arogan karena terafiliasi dengan ormas, kelompok, atau lembaga tertentu. Orang-orang seperti ini kadang harus ditindak tegas sesekali. Kita tahulah mereka-mereka itu kayak gimana. Sering ngaku bela rakyat, bela HAM, pemerhati lingkungan, pembela agama, peduli kemanusiaan, peduli rakyat kecil. Tapi di belakang mereka juga munafik dan banyak drama. Bela sesuatu tapi ada udang di balik batu. Justru mereka ini yang paling munafik dan pantas ditampar biar sadar. Tak ada makan siang gratis di dunia ini. Dipikirnya semua orang percaya kalau mereka membela sesuatu secara gratis. Saya bela Luhut yang memperkarakan Fathia dan Haris biar publik sadar siapa mereka berdua sebenarnya. Luhut sudah beri peluang damai, tapi tidak dipertimbangkan. Lantas, bagaimana kalau misalnya Luhut yang dinyatakan bersalah atau ada bukti kuat yang membuat Luhut terjepit? Ya, memang begitulah politik. Saya pribadi bukan pendukung Luhut, hanya mendukung agar orang munafik, siapapun itu, dipermalukan di depan publik. Bagaimana menurut Anda?